di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bersabdalah Tuhan, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, begitu saleh dan jujur, takwa dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis, "Bukankah Ayub mendapatkan keuntungan karena takwanya? Bukankah engkau yang membuat pagar sebelum dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa saja yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya." Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu dia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Dan pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena dia bukan pengikut kita." Tapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Tentang dia punya jam baru terus dilihatnya, punya kacamata yang baru terus begini-begini dibuatnya, belajar begini-begini, punya cincin yang baru terus ditunjukkannya. Itulah orang yang sombong, yang memamerkan barang yang dia punya. Nah, kalau ada di antara kita seperti itu, punya HP langsung diletakkan di depan supaya dilihat orang, itu ciri-ciri orang sombong. Dia dan berkata bahwa orang yang lebih miskin daripadanya itu orang yang tidak berharga dan yang paling banyak dibenci orang.
melanjutkan jawaban dari si Diandra. Setelah kita memamerkan barang yang kita punya, kita menertawakan, menganggap rendah orang lain sebagai orang miskin. Sangat mendalam. Mungkin para guru pun jadi terharu. Satu lagi, apa ciri-ciri orang yang sombong? Mari dua orang, mari. Ya, dua orang. Bukan. Oke, dua. Oke, mari sini. Oh, tiga ya. Nanti kalian boleh sampaikan kepada guru. Apa saya? Dinda, apa ciri orang yang sombong? Ciri-ciri orang sombong merupakan orang miskin dan menertawakannya dan tidak mengasihi uang dengan rendah hati. Hampir sama dengan jawaban si Nohan tadi ya, menertawakan, merendahkan, dan menganggap orang lain yang miskin dan tidak pernah mengasihi mereka. Langsung. Ciri-ciri orang miskin adalah berarti mereka menyimak ya. Ya, menyimak. Siapa nama saya? Namanya Miranda. Ayo Miranda. ciri-ciri orang sombong adalah merasa yang paling hebat, terkenal dan paling kaya, merendahkan orang-orang sekitarnya. Merasa paling hebat, paling kaya, paling pintar, dan merendahkan orang lain. Ada dulu anak SMP, dia kursus bahasa Inggris di Cambridge. Tahu Cambridge kan? Hebat. Dia mengatakan begini kepada temannya, saya harus berjalan. Semua saya tahu. Dia sombong. Coba tanya apapun. Temannya mentes. Coba katakan selamat pagi dalam bahasa Inggris. Good morning. Selamat siang dalam bahasa Inggris. Good evening. Selamat malam dalam bahasa Inggris dia tidak tahu, lupa dia. Tapi mari dia bilang good malam. Itu sombong itu, gak menerima dirinya. Ya terima kasih ya, Miranda. Ada namanya Miranda Gultom. Miranda Gultom itu orang pintar, salah satu gubernur Bank Indonesia. Ayo lanjut. Ciri-ciri orang sombong adalah merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling hebat, dan merasa dirinya paling terkenal. Dia dan berkata bahwa orang yang lebih miskin daripadanya itu orang yang tidak berharga dan yang paling banyak dibenci orang. Bagus sekali jawabannya. Dia melanjutkan jawaban dari si Diandra. Setelah kita memamerkan barang yang kita punya, kita menertawakan, menganggap rendah orang lain sebagai orang miskin. Sangat mendalam. Mungkin para guru pun jadi terharu. Satu lagi, apa ciri-ciri orang yang sombong? Mari dua orang, mari. Ya, dua orang. Bukan. Oke, dua. Oke, mari sini. Oh, tiga ya. Nanti kalian boleh sampaikan kepada guru. Apa saya? Dinda, apa ciri orang yang sombong? Ciri-ciri orang sombong merupakan orang miskin dan menertawakannya dan tidak mengasihi uang dengan rendah hati. Hampir sama dengan jawaban si Nohan tadi ya, menertawakan, merendahkan, dan menganggap orang lain yang miskin dan tidak pernah mengasihi mereka. Langsung. Ciri-ciri orang miskin adalah berarti mereka menyimak ya. Ya, menyimak.
kursus bahasa Inggris di Cambridge. Tahu Cambridge kan? Hebat. Dia mengatakan begini kepada temannya, saya harus berjalan. Semua saya tahu. Dia sombong. Coba tanya apapun. Temannya mentes. Coba katakan selamat pagi dalam bahasa Inggris. Good morning. Selamat siang dalam bahasa Inggris. Good evening. Selamat malam dalam bahasa Inggris dia tidak tahu, lupa dia. Tapi mari dia bilang good malam. Itu sombong itu, gak menerima dirinya. Ya terima kasih ya, Miranda. Ada namanya Miranda Gultom. Miranda Gultom itu orang pintar, salah satu gubernur Bank Indonesia. Ayo lanjut. Ciri-ciri orang sombong adalah merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling hebat, dan merasa dirinya paling terkenal. Terimalah roti dan anggur ini, berkati dan jadikanlah tubuh dan darah putramu, agar semua orang dapat menerimanya kembali, serta memperoleh kedamaianmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama kamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Kepadamu agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab pada malam ia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengangkatnya sedikit di atas altar, lalu dia melanjutkan. Sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan Engkau telah membebaskan kami. Mari kita belajar dengan serius supaya dijauhkan dari pengalaman buruk. Bangun pagi langsung belajar. Mari kita berbagi supaya studi kita lancar.
SD. Kaosnya putih dicampur hitam adalah kaos SD Santo Antonius. Itulah identitas kita di sekolah. Kita mohon berkat Tuhan. Buku kita halaman 22. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga besar SD Santo Antonius 1 dan 2, bersama dengan seluruh keluarga kita. Yayasan kita diberkati dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari anak-anak kami yang terkasih, dengan ini misa sudah selesai. Syukur kepada